Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget mau review sebuah smartphone dari Realme C20 setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian langsung tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita bahas review dari Realme C20 ini. Oke guys, ini dia adalah Realme C20. Jadi kita sudah gunakan smartphone ini kurang lebih selama 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya. Kita akan bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Dan apakah smartphone ini worth untuk kalian beli atau tidak ya guys. Jadi mari kita bahas dari kelebihan smartphone ini terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari smartphone ini tentu dari kamera dari smartphone ini. Menurut saya dengan harga 1,2 jutaan, warna yang dihasilkan kamera ini memang dia tidak natural ya guys, tapi entah kenapa itu jadi instagramable. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini warna tanaman saya itu warnanya lebih pucat, tapi ketika di sini itu jadi bisa lebih keluar warnanya. Saya nggak tahu kenapa, dan ini mungkin karena softwarenya Realme, dan ini mungkin chroma boost-nya dari Realme ya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini. Jadi kalian bisa simpulkan kalau menurut saya sih untuk harga 1,2 juta dengan kualitas warnanya itu menurut saya sih oke banget sih guys. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget untuk kelebihan pertamanya. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Realme C20. Kalau misalnya kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini ya kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Kalau kalian gunakan buat backlight seperti ini, kalau misalnya kita buat vlog untuk seperti ini ya guys, kurang lebih seperti ini ya guys. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Realme C20. Kalau kita gunakan buat vlog kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, untuk kelebihan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai di smartphone Realme C20 ini, di mana smartphone ini itu punya daya tahan yang mumpuni banget guys. Dan kita bisa gunakan buat sehari-hari, kita bisa buat Instagram, kita bisa buat Twitter dan lain sebagainya. Itu semua kita bisa lakukan sehari-hari dan baterainya itu bisa dipakai untuk seharian. Kurang lebih seperti itu ya guys untuk kelebihan keduanya. Kemudian kelebihan selanjutnya yang menurut Review Gadget untuk HP harga 1,2 jutaan, meskipun dia cuma di bawah charger 10 watt dan dia tidak bisa fast charging, menurut saya untuk waktunya dari 0 sampai 97% dengan 2 jam 10 menit itu termasuk cukup lumayan lah guys, cukup worth it untuk dipakai sehari-hari untuk chargingnya. Meskipun yang jadi pertanyaan dari 97 ke 100% ternyata butuh setengah jam sendiri guys. Itu saya juga kurang tahu kenapa. Mungkin itu ada bug dari softwarenya yang perlu diperbaiki oleh Realme. Tapi overall untuk chargingnya dari 0 sampai 97% itu termasuk cukup oke untuk harganya 1,2 jutaan ya guys. Kemudian HP ini juga sudah support Face Unlock, kemudian dia juga sudah support USB OTG dari micro USB, tapi kalian harus aktifkan terlebih dahulu di setting ya guys untuk OTG, karena dia tidak otomatis ke-detect, jadi dia harus di setting, ada USB OTG connection harus di-on-kan, dan itu cuma berlaku selama 10 menit kalau nggak salah. Dan setelah itu kalian harus manual aktifin nyalain lagi, tapi kalau sudah connect ya udah connect aja, gitu sih guys. Kemudian secara build quality smartphone ini sebenarnya cukup solid dan cukup nyaman untuk digunakan, meskipun memang materialnya di sini ada yang bagian licinnya sedikit, tapi menurut saya sih untuk secara kualitasnya untuk dipakai sehari-hari itu sudah oke. Kalian tinggal beliin casing aja, kalian screen guard udah dapat, kalian mau ganti tempered glass silahkan, tapi menurut saya sih untuk secara build quality-nya HP ini oke-oke aja sih guys, dan menurut saya cukup worth it untuk harganya di 1,2 jutaan. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone ini. Tentunya kita harus berbicara mengenai kekurangan dari smartphone ini.
apa yang menjadi kekurangan smartphone ini setelah kita gunakan selama 2 minggu pemakaian. Mungkin dari tadi kalian sadar saya tidak menyebutkan kata performance. Ya, itu adalah kekurangan pertama dari smartphone ini. Meskipun dia di atas kertas itu menggunakan prosesor MediaTek G35, jadi dia memang menggunakan prosesor MediaTek G35 kalau kita mau lihatkan di sini. Tapi nggak tahu kenapa ya, maksudnya mungkin karena RAM-nya yang sebesar 2 GB aja, itu jadi kayak terhambat gitu loh guys. Jadi kalau yang untuk Realme C20 ini itu sayang banget sih sebenarnya, karena kalau kalian perhatikan tadi waktu saya buka tutup beberapa aplikasi itu kan butuh loadingnya lebih lama. Itu karena memang kayaknya karena RAM-nya deh, karena RAM-nya itu hanya 2 GB, dan ini kalau kalian lihat itu sisa RAM-nya 600 MB. Sebenarnya sih harusnya nggak ada masalah ya, tapi saya nggak tahu kenapa jadi kayak lemot gitu loh ketika kita pakai sehari-hari. Dan kalau kalian yang sudah terbiasa punya HP 1 jutaan yang cepat, kalian akan kesel kalau pakai performance di HP ini tuh kayak bikin kesel gitu. Dan itu mungkin ada sebuah deal breaker buat kalian ketika kalian cari HP 1 jutaan lebih sedikit ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi kualitas speaker di smartphone ini. Kalau menurut saya kualitas speakernya yang di bagian belakang ini, yang kecil ini, itu nggak banget sih guys untuk harganya ya guys. Jadi karena sekarang banyak banget HP harga 1 jutaan lebih sedikit itu yang punya kualitas speaker yang menurut saya sih lebih baik daripada HP ini. Dan posisinya kurang nyaman banget karena di posisi belakang, seharusnya dia bisa di posisi bawah sini akan lebih baik. Meskipun memang kualitas suaranya ya meskipun agak kurang, tapi kalau posisinya di bawah itu akan lebih baik daripada posisi di belakang seperti ini ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian tahu brand sebelah yang punya iklan banyak dan cukup mengganggu, ternyata di Realme UI ini itu jauh lebih mengganggu lagi sih guys. Yang untuk khususnya yang C20 sudah performanya lemot, kena iklan itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada notifikasi iklan nih, bukan notifikasi iklan, aplikasi, tapi kita sudah force stop, kita sudah matikan notifikasinya, tapi tiba-tiba bisa muncul lagi, bisa muncul lagi, bisa muncul lagi. Nah, saya nggak tahu nih, kenapa seperti itu. Tolonglah Realme, kalau memang kamu mau cari iklan ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai sebanyak itu, dan itu mengganggu performance-nya juga untuk sehari-hari, dan itu nggak nyaman banget. Bahkan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kita hapus, kayak contohnya Baca Plus, ya mungkin dia sudah kerjasama resmi, terus kayak Hot Apps dan lain-lain. Ini nggak maksudnya jangan menjebak konsumen lah, kalau saya bilang sih. Kalau misalnya kalian mau pasang nggak apa-apa, tapi ya konsumen dikasih alternatif untuk menghapus atau misalnya mematikan notifikasinya kalau boleh. Dan jangan sampai hidup lagi. Mau dari aplikasi bawaannya, browsernya, apanya, semua itu ada iklannya guys. Dan itu agak sedikit mengganggu. Akhirnya saya ganti browsernya pakai Google Chrome dan lain sebagainya. Itu much better, tapi tetap mengganggu. Kadang-kadang muncul notifikasinya juga. Dan itu dia adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Tentunya kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah smartphone Realme C20 ini layak untuk kalian beli atau tidak, dan apakah worth it atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Realme C20 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Realme C20 ini, review gadget tidak menyarankan untuk kalian beli. Dimana performance itu adalah isu yang paling penting dan krusial ketika kita gunakan smartphone di atas 1 juta rupiah. Dan itu masih belum bisa didapatkan di Realme C20 ini. Dan kalau misalnya kalian memang sudah beli HP ini, ya manfaatkan aja. Tapi kalau memang kalian belum beli, saran saya kalian bisa cari merek lain atau tipe lain yang lebih performanya lebih baik daripada Realme C20 ini. Meskipun secara spesifikasi di atas kertas, memang Realme C20 ini menarik, tapi ternyata ketika kita gunakan sehari-hari, ternyata itu tidak layak untuk digunakan sehari-hari ya guys. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye!